يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan pentingnya iman dan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pentingnya iman dan amal soleh ini seringkali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa iman dan amal soleh selalu berdampingan. Apa yang dikatakan amal soleh itu? Amal soleh adalah suatu kebaikan yang tidak sedikit pun dicampuri oleh suatu keburukan. Misalnya khianat, sombong, ria, pamer, dan lain sebagainya. Hadrat Masih Maud alaihi wasallam menyampaikan bahwa iman seibarat dengan pohon dan amal soleh adalah sebagai airnya. Apabila diinginkan suatu pohon yang mempunyai mutu kualitas yang bagus, maka tentunya harus diberikan perlakuan ataupun pengairan. Perumpamaannya seperti seorang petani, jika dia menginginkan pohon itu bagus, rindang, kemudian berbuah yang manis, maka tentunya dia pun akan memberikan perlakuan yang baik, perlakuan yang khusus. Dia akan mengairinya, memupuknya, dan lain sebagainya. Begitu juga iman dan amal soleh. Apabila ingin iman menjadi kuat, maka diperlukan juga amal soleh, diperlukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, apabila keimanan kita ingin menjadi kuat, ingin meningkat, maka kita pun harus melakukan amal soleh yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya. Banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Tatkala orang-orang yang beriman mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanannya akan meningkat, kemudian kebaikan-kebaikannya pun akan meningkat pula. Kita mendengar dalam sejarah bahwa tatkala Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berbondong-bondong ingin mengamalkan perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dan mereka berusaha terdepan dan paling utama mengamalkan perintah-perintah itu. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjadi orang yang pertama dan utama untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka bukan saja melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi mereka berusaha untuk mengamalkan sholat sunnah yang lainnya, sholat nafal yang lainnya. Bahkan mereka pun menjadi orang-orang yang tidak lalai untuk melaksanakan sholat tahajud. Walaupun kegiatan mereka banyak, rasa lelah pun melanda mereka, kadang pulang dari pertempuran pun mereka dalam kondisi yang sangat melelahkan, yang sangat menyulitkan, tapi mereka tetap mendengar ataupun melaksanakan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pengorbanan, maka mereka pun berusaha untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mempunyai harta kekayaan, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kadang ada yang membawa seluruh harta kekayaannya, ada yang membawa setengah harta kekayaannya, ada yang membawa 1/4 dari harta kekayaannya. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai kelebihan ataupun kelapangan dari harta, mereka pun tidak ingin luput dari pengorbanan tersebut. Maka di antara mereka ada yang pergi ke pasar, kemudian menjadi kuli panggul. Hasil yang mereka dapatkan mereka persembahkan kehadirat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memberikan bimbingan agar akhlak pun menjadi meningkat, menjadi lebih baik. Kadang Rasulullah SAW menyampaikan supaya menghindarkan diri daripada berbohong,
kemudian menjaga amanah, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ini pun mereka lakukan. Dan tatkala mereka lakukan, maka kebaikan-kebaikan pun meningkat. Rasulullah SAW pun memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman agar mereka meningkatkan dari segi mutu akhlaknya. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menyampaikan agar mulut pun dijaga, perkataan-perkataan pun harus baik, ya perkataan-perkataan pun jangan menyinggung orang lain, maka itu punlah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW berfirman, al-bala'u muwakkalun bil mantik, bahwa musibah itu kadang datang karena salah berbicara. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjadi orang-orang yang sangat memperhatikan dari ucapan mereka, perbuatan mereka agar selaras dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala iman diiringi dengan amal soleh, ya, dalam Al-Quran disampaikan para sahabat menjadi orang-orang yang mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, mereka pun menjadi sumber faedah bagi dirinya dan bagi orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sejati, yang dikenal dengan iman dan amal solehnya, dan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.